Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk tetap masih bisa menghirup udara segar, diberikan kehidupan oleh Allah. Mudah-mudahan kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam ketaatan dan ibadah kepadanya. Karena memang itulah tujuan kehidupan seorang manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku. Maknanya mentauhidkanku, kata Allah. Mudah-mudahan kita semua hari ini yang hadir bisa tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ibadah-ibadah wajibah maupun dengan ibadah-ibadah nafilah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, atba'at tabi'in, dan setiap orang yang mengikuti beliau, termasuk kita yang hadir hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas dan mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita akan pelajari dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, di mana kitab ini berisi tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kita memperbaiki hati kita, meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Rabbuna tabaraka wa taala, yang dimulai dan hampir semua kitab-kitab juga memulai dengan satu hadis, yaitu hadis tentang masalah hati, urusan niat. Tapi sebelum kita ke sana, sudah selayaknya kita yang mempelajari kitab para ulama mengenal sosok dan tokoh orang yang menulis dan berkarya tentang buku dan kitab-kitabnya. Jadi tidak layak kita hanya sekedar membaca karya-karyanya tapi tidak mengenal. Maka bagus dan patut jika ada istilah tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Di sini untuk menumbuhkan cinta kita kepada Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, baiknya kita coba kenali dulu beliau. Beliau, para jamaah ya Allah Subhanahu wa taala muliakan, nama asli beliau adalah Yahya. Beliau punya kunyah namanya Abu Zakaria. Apa nama kunyahnya? Abu Zakaria. Bapaknya Zakaria. Tapi antum gak perlu heran, kok digelari dengan Abu Zakaria? Bukankah Al-Imam An-Nawawi ini beliau tidak punya anak? Jangankan anak, istri pun belum ada. Jadi beliau Allah takdirkan hidup tidak memiliki istri apalagi anak. Tapi kenapa kemudian
Kok beliau punya laqab, kunyah, panggilan Abu Zakaria? Ada satu hadis di mana hadis ini diistinbat oleh para ulama, di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Boleh bagi seseorang untuk melaqabkan orang lain dengan panggilan-panggilan dan gelar kunyah meskipun belum punya istri, apalagi bahkan punya anak. Di mana dalilnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berbincang-bincang dengan salah satu anak tiri beliau. Pendek sekali hadisnya. Yang mana Imam Syafi'i radhiyallahu taala mengambil istinbat hukum dari hadis yang pendek ini ketika Rasul bertanya kepada salah satu anak tirinya, "Ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair?" Gitu doang tuh kalimatnya. Jadi Rasul nanya, "Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh si Nughair?" Nughair itu, Pak, burung kecil. Namanya anak-anak suka dengan burung-buruan. Burung ini, burung itu. Jadi dia memelihara burung, bermain dengan burungnya. Dan Rasul mengajak bicara anak tirinya ini, "Wahai Aba Umair, madza fa'alan Nughair?" Apa yang ingin diambil dari hadis ini? Yaitu kalimat Abu Umair. Ini anak kecil dipanggil dengan Abu Umair. Yang menunjukkan, kata para ulama, Rasul melakukan dan memberikan gelar-gelar laqab kunyah kepada seseorang yang belum punya istri apalagi anak. Berarti kalau kita sekarang nih, kalau punya teman, sahabat misalkan, dia kita panggil dengan Abu Fulan misalkan, meskipun belum punya anak, belum punya istri, hukumnya boleh. Dengan syarat kalau yang dipanggil itu menerima dengan gelar itu. Yang dipanggil mau diberikan kunyah dan diberikan laqab dengan gelar ataupun kunyah tersebut. Wahai Abu Fulan, Abu Fulanah misalkan, maka boleh. Abu Aisyah misalkan, padahal belum punya anak yang namanya Aisyah. Bahkan anak aja, jangankan anak, istri aja belum punya. Boleh. Sebagaimana Rasul SAW melakukan. Dan itu pun yang terjadi kepada Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Jadi beliau punya kunyah, panggilan bapaknya Zakaria. Namanya siapa? Yahya. Jadi nama asli Al-Imam An-Nawawi itu namanya siapa? Yahya. Tapi kalimat atau nama Yahya ini tidak lebih tersohor dan tidak lebih terkenal daripada kunyah ataupun laqabnya. Lebih-lebih yang kita kenal dengan An-Nawawi. Dari mana sih berasal dari kata An-Nawawi ini? Ini dalam bahasa Arab namanya nisbah. Menisbatkan, menyandarkan sesuatu kepada sesuatu. Seseorang kepada sesuatu. Contoh, kita boleh menisbatkan diri kita kepada benda, kepada tempat, kepada golongan, kepada kaum, kepada keturunan-keturunan dan seterusnya. Nenek moyang boleh. Si fulan al-apa, boleh. Termasuk di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala lebih terkenal laqabnya daripada nama beliau sendiri. Dan itu banyak. Apalagi kunyah, Pak. Orang-orang dahulu itu suka menggunakan kunyah, panggilan-panggilan ketimbang namanya sendiri. Coba kita lihat. Abu Hurairah, namanya siapa? Antum sering dengar namanya siapa? Abu Hurairah kan? Siapa yang enggak kenal dengan Abu Hurairah? Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Itu nomor satu tuh. Orang nomor satu paling banyak perawi hadis. Padahal sekitar 3 tahunan doang beliau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah kemana Abdullah ibnu Umar? Lah kemana Umar bin Khattab sendiri? Kemana Abu Bakar? Kemana sahabat-sahabat yang lain? Ini untuk menunjukkan kegigihan, Pak. Makanya yang diperhatikan dalam agama itu kegigihan, kesungguhan seseorang untuk belajar, bisa mengalahkan orang-orang sebelumnya. Di sini Abu Hurairah mengalahkan seluruh para sahabat dari sisi banyak-banyakan hafalan. Kenapa? Karena beliaulah yang kemudian setiap malam kerjaannya mengulang-ulang murajaah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengingat lagi disampaikan kepada para sahabat, mengingat malamnya, begitu terus. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak banyak dapatkan hadis dari Rasul seperti ini, dari para sahabat Rasul melakukan ini, langsung diingat-ingat, dihafal, dimurajaah, dan akhirnya tersampailah kepada kita sekitar 7 ribuan hadis.
Itu sahabat Abu Hurairah. Pertanyaannya, siapa nama Abu Hurairah? Nah ini kalau kita tanyakan kepada kaum muslimin di pinggir-pinggir jalan, langsung angkat tangan. Maksudnya nggak tahu siapa nama Abu Hurairah. Meskipun memang ada sedikit terjadi perselisihan di kalangan para sejarawan, siapa nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan Abdurrahman bin Sakhar, ada yang mengatakan Abdullah bin Sakhar, dan yang kuat Abdurrahman bin Sakhir. Itu nama sahabat Abu Hurairah. Jadi namanya ternyata Abdurrahman. Itu yang diberikan nama oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tentu sebelum masuk Islam, semua orang tentu tidak ada yang namanya Abdurrahman di masa itu. Itu kan panggilan yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau Abdullah itu sudah ada. Sebelum Islam datang, Abdullah sudah ada. Siapa? Satu di antara nama yang dimiliki oleh orang tua Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri. Islam belum datang. Tapi kalimat Allah itu sudah disebut oleh orang-orang Quraisy. Tetapi sifat-sifat Allah, nama-nama Allah itu diajarkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, karenanya nanti kapan-kapan kalau ada waktu dan memang sesuai dengan pembahasan, kita akan ada pembahasan masalah tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang masuk dalam kajian akidah. Tetapi tidak masalah kita juga masuk ke dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, karena juga pasti akan ketemu nanti dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu yang diajarkan oleh oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama Allah. Tetapi tentu tidak semua nama Allah diajarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, sebagian orang menganggap seakan-akan nama Allah itu cuma hanya terbatas pada 9. Berapa? Semua kita kan dengar itu ya. Bahkan kata Rasul, man ahsaha, siapa saja menghafalnya, mengamalkannya, dakhalal jannah, dipastikan dia masuk surga. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah itu punya 99 nama. Siapa yang menghafalnya, menghitungnya, mengamalkannya, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Padahal ternyata nanti disebutkan dalam beberapa hadis tidak terbatas pada 99. Karena Nabi SAW mengatakan dalam satu ungkapan doa, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluk, ya Allah aku memohon dan meminta kepadamu, bikulli ismin huwalak, dengan setiap nama-nama yang kau miliki Allah, dan seterusnya dan seterusnya, sampai pada kalimat bahwasanya Rasul mengatakan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Jadi ada kalimat aw ista'tharta fil 'ilmil ghaibi 'indak, atau engkau sendiri saja yang tahu tentang nama itu di sisimu ya Allah. Enggak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Atau aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada seseorang di antara hamba-hambamu yang kau pilih menjadi orang-orang tersayang dan terkasihmu. Tapi bukan yang kayak kemarin-kemarin aku bisa tahu bahasa semut, ya kan? Tahu bahasa malaikat, bahasa cacing. Ini bukan ini. Ini jelas-jelas bukan waliyun min auliyaillah. Tidak demikian sikap, kepribadian, karakter dan akhlak seorang orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali. Jadi Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi dinisbatkan dari kata An-Nawa, sebuah tempat, sebuah wilayah. Jadi boleh seseorang menisbatkan dirinya kepada wilayah tertentu. Contoh, misalkan saya Abdul Hamid Al-Maduri, boleh. Al-Bangkalani, boleh. Karena saya berasal dari Bangkalan, Madura, maka boleh saya nisbatkan. Antum juga begitu. Ana si fulan Al-Fulani atau Al-Jawi misalkan, dan seterusnya. Maka ini diperkenankan. Tapi yang sedang kita bahas Pak, ini bukan Imam Nawawi atau Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, bukan yang dari Banten itu, bukan. Itu ulama Indonesia. Ini kita sedang berbicara tokoh yang sangat masyhur, Imam Al-Mubajjal, seorang ulama yang besar, yang karangannya sangat banyak, dan termasuk kitab Riyadhus Shalihin yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi kita kembali ke tadi, nama beliau adalah Yahya, anaknya dari Syaraf. Jadi Yahya ibn Syaraf. Ya. Adapun kunyah beliau Abu Zakaria. Kenapa kok dikatakan Abu Zakaria? Karena Pak, semua kita tahu dua nama ini, dua-duanya nama Nabi. Ada Nabi siapa?
ada Nabi Yahya, ada Nabi Zakaria. Jadi Abu Zakaria ini seakan-akan mengambil iktibas dari nama-nama para nabi Allah Subhanahu wa taala. Ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya. Zakaria anak dari Nabi Yahya. Dari situlah pengambilan kalimat Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf. Dan kita punya banyak sahabat teman juga begitu. Siapa namanya? Ibrahim. Akhirnya kalau punya anak laki-laki dia namakan anaknya Ismail. Kan anak Nabi Ibrahim siapa? Ya biasa itu. Si fulan namanya Ibrahim, punya anak namanya Ismail. Atau misalkan si fulan namanya siapa? Daud misalkan. Anaknya nanti dinamakan siapa? Sulaiman. Nah, itu biasa. Jadi iktibas, mengambil nama-nama para nabi dan biasa disandarkan. Begitu pula dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau terlahir tahun 631 Hijriah. Dan patut diketahui nanti wafatnya beliau 676. Jadi hanya terpaut usia beliau berapa kira-kira? Dari 631 sampai 676 sampai 40 tahun enggak, Pak? Enggak nyampe. Masih muda belia. Tapi Masya Allah karya-karya beliau, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Riyadus Shalihin, Raudatul Talibin, itu kitab-kitab besar semua itu. Syarah-syarah, ini doang yang kecil nih, yang sedang kita baca kitab kecil ini, sedikit doang isinya. Tapi yang tadi saya sebut, apalagi Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim itu berjilid-jilid. Raudatul Talibin kita juga sekitar 9 jilid. Kitab-kitab besar, satu jilidnya saja segini. Masya Allah. Itu beliau. Usia beliau, umur beliau meskipun singkat, tetapi karyanya banyak. Orang-orang hari ini usianya panjang-panjang, karyanya nggak ada. Orang-orang dulu usia mereka penuh dengan keberkahan. Penuh dengan apa? Keberkahan. Kita kemudian tidak lantas mengatakan semua orang hari ini, tidak juga. Ada juga orang-orang hari ini yang berusaha konsentrasi, fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tentu tidak seberkah orang-orang terdahulu. Karena semakin kesini Pak, semakin kesini seakan-akan waktu itu dilipat oleh Allah. Seakan-akan apa? Waktu itu dilipat oleh Allah. Cepat. Belum apa-apa udah asar. Belum apa-apa udah maghrib. Belum apa-apa udah isya katanya. Kenapa? Karena min asyratis sa'ah. Di antara tanda-tanda hari akhir. Taqarrubuz zaman, dekatnya waktu. Belum apa-apa udah mau sholat ini. Belum apa udah mau gini. Cepat amat ya rasanya. Memang begitu. Ini semakin kesini. Semakin hilang keberkahan waktu. Makanya pelajari surah Al-Asr itu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Agar jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, lakukan 4 hal itu, beriman benar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak amal soleh sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan saling memberikan wejangan, nasihat ya, antar sesama kita, pertama dalam perkara yang hak, yang kedua dalam perkara kesabaran, saling memberikan informasi dalam kebaikan. Tapi ini sekilas tentang Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, dan beliau memang tidak memiliki pasangan dan Allah takdirkan memang tidak memiliki, karena hidupnya, usianya dihabiskan untuk ilmu, at-tafarruq fil ilm. Karenanya ada sebagian orang mungkin punya alasan, saya tidak ingin menikah deh. Kenapa tidak menikah? Ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, kalau antum seperti Imam Nawawi, tafadhal. Tetapi yang paling baik adalah sebagaimana dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetap seorang pemuda harus menikah. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat berbangga diri ketika nanti umatnya banyak. Ini udah enggak menikah, enggak punya karya, apa yang dibanggain? Kalau Imam Nawawi banyak yang dibanggakan. Ingat, 3 perkara yang ini akan menjadi jariah bagi kita, terus pahalanya mengalir, itu 3. Yang pertama apa? Sedekah. Pertama, banyak-banyak harta. Banyakin duit. Dengan niat harta yang kita miliki, perbanyak infak dan sedekah di jalan Allah. Karena dengan demikian itu yang terus mengalir. Rasul SAW mengatakan, idza matal insan inqata anhu illa min thalatha, illa min sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu. Kata Nabi SAW, anak cucu Adam itu kalau dia mati, maka semua amalnya terputus kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Lihat Imam Nawawi, buku-buku beliau, kitab-kitab beliau, karya dan karangan beliau, sampai hari ini
dibaca terus oleh seorang muslim dimanapun dia berada, di masjid-masjid, di rumah-rumah, di kantor-kantor, dikaji kitab Riyadhus Shalihin. Bahkan kalau kita lihat Pak, kitab inilah yang paling banyak beredar di seluruh dunia. Kitab ini nih. Kitab apa? Riyadhus Shalihin. Hampir semua kalangan mazhab pun memakainya. Orang-orang hari ini, mau pesantren A, pesantren B, pesantren C, semua sama. Mau yang modern, mau yang klasik, pakai kitab ini. Di semua pesantren, hampir saya belum pernah dengar ada pesantren yang tidak mengajarkan kitab ini. Kitab apa? Riyadhus Shalihin. Hampir Pak, semua pesantren. Mau yang modern, mau yang klasik. Mau yang memang fokusnya masalah duniawi, tetap ketika ada pesantren, maka tetap mengajarkan kitab Riyadhus Shalihin. Karena isinya Masya Allah. Makanya ini yang kita akan bahas satu persatu hadis-hadisnya insya Allah. Dan kita berharap menjadi orang-orang saleh, karena kita berada di taman-taman orang yang saleh. Lihat, kitab ini saja sudah diberikan nama dengan kalimat Riyadhus Shalihin. Riyad ini bentuk plural, jamak dari kata raudhah yang artinya taman. As-Salihin jamak dari salih, artinya tamannya orang-orang yang disitulah mereka harus berada, disitulah mereka nimbrung, disitulah mereka nongkrong. Nongkrongnya ilmu. Jadi bukan tulang semua isinya, daging yang disampaikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan seterusnya. Dan Al-Imam An-Nawawi, beliau nanti akan bawakan bukan hanya hadis-hadis Nabi, tapi beliau akan sampaikan dalam kitabnya ini pun ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dari sini untuk menunjukkan bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an itu nanti dijelaskan oleh hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini sekilas mukadimah kita tentang pengenalan terhadap seorang sosok dan tokoh ulama besar, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, beserta buku beliau yang sangat masyhur di seluruh dunia. Tapi sekarang kita akan masuk pada hadis-hadis yang beliau nukilkan dan tuliskan dalam kitabnya ini. Yang pertama, kita masuk pada bab al-ikhlas wa ihdarin niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Keikhlasan dan menghadirkan hati atau niat dalam seluruh amal, perbuatan dan ucapan-ucapan yang tampak ataupun yang tidak tampak. Apa itu al-ikhlas? Disebutkan, kata beliau rahimahullahu taala, al-ikhlas huwa an yurada bil amali wajha Allah taala la ghairah. Seseorang ketika melakukan amalan perbuatan bentuknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dituju, yang diharapkan, yang diinginkan hanya ridha Allah. Hanya ridha Allah, enggak menginginkan yang lainnya. Ini ikhlas. Arti ikhlas itu secara bahasa murni, Pak. Air selama belum bercampur dengan apapun, maka kita katakan ini murni. Masih ikhlas tuh air. Susu yang benar-benar kita peras dari kambing, dari sapi, masih murni, itu namanya ikhlas khulus, masih murni sekali. Karena memang begitulah asalnya ibadah, itu harus murni kepada Allah tabaraka wa taala, bukan karena yang lainnya. Nah, ini yang harus kita bahas. Jadi ikhlas itu dia melakukan satu amalan yang diharapkan hanya Allah tabaraka wa taala dan hanya Allah semata, tidak menginginkan yang lainnya. Dan tentunya ikhlas ini satu di antara syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Dan ini sepakat para ulama katakan, seseorang itu kalau beramal, beribadah, kalau mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh lepas dari dua. Yang pertama ikhlas dulu. Ini untuk siapa nih? Karena siapa? Karena Allah, kemungkinan akan diterima. Sampai masuk yang kedua. Yang kedua adalah al-ittiba', al-mutaba'ah li Rasulillah, yaitu meneladani Nabi, mencontoh Nabi dalam amalan ibadah kepada Allah. Meskipun kita lihat nanti, ibadah itu ada ibadah yang bentuknya adalah tujuan, atau ibadah yang hanya dari sisi sasarana, perantara, ya. Maka perantara ini boleh nanti ada terjadi perbedaan yang tidak harus sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang bentuknya tujuan, memang asas dasar ini yang harus sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh beliau. Karena kalau tidak akan masuk pada kategori al-muhdath, al-ihdatsu fid din.
berbuat perkara baru dalam agama. Nah, ini yang dilarang dalam Islam. Jadi tidak lepas dari dua, kalau kita ingin diterima amal ibadah kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka lakukan ini. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua adalah sesuai dengan petunjuk dan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini yang diambil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya ini, yaitu surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, menjadi pendalilan bahwasanya amalan itu harus murni, ikhlas karena Allah. Allah Tabaraka Ta'ala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kata Allah Tabaraka Ta'ala, tidaklah manusia diperintah oleh Allah kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah, murni, mengikhlaskan hati hanya kepada Allah. Inilah yang lurus, yang benar, yang masih tegak. Dan mereka menegakkan ibadah salat, menunaikan zakat, dan inilah agama yang lurus. Jadi surah Al-Bayyinah ayat yang kelima ini memberikan isyarat, petunjuk kepada kita semua. Kita ini tidak diperintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam ibadah kita hanya murni dan ikhlas karena Allah. Karena kalau campur aduk, campur baur keikhlasan dengan perkara-perkara yang lain, ini bisa menggugurkan amal ibadah. Karenanya di antara perusak yang bisa menggugurkan amal ibadah seseorang adalah riya. Niat bukan karena Allah. Seperti apa contohnya? Orang kalau sholat sendirian, Masya Allah cepat amat. Tapi kalau sudah dilihat orang di masjid misalkan, khusyuk banget kayaknya. Kenapa? Niat dia, nih lihat nih, sholat kayak gini nih. Dilihat orang. Agar bisa mendapatkan apa? Pujian dari orang. Dapatkan sanjungan dari orang. Dipuji orang, senang dia. Telinganya langsung kayak kuping gajah. Besar ketika dipuji oleh orang. Hatinya berbunga-bunga ketika merasa dipuji oleh seseorang. Nah, ini bahaya nih. Ini yang bisa menggugurkan amal ibadah. Memang riya itu tidak bisa menggugurkan seluruh amalan karena dia bukan syirkun akbar, dia syirik kecil. Tapi sekecil-kecilnya syirik tetap dosa besar. Menggugurkan amalan ibadah. Capek-capek ibadah, capek-capek sedekah, capek-capek sholat, capek-capek haji dan umrah, ujung-ujungnya nggak diterima. Saya sering sampaikan, mending kalau cuma hanya nggak diterima, Pak. Masalahnya adalah ini kesyirikan. Namanya kesyirikan itu dosa besar. Namanya dosa besar tidak akan diampuni oleh Allah, bentuknya kesyirikan ya. Karena dosa-dosa besar yang lain diampuni oleh Allah kalau Allah berkehendak. Tapi untuk syirik Allah tidak ampuni sampai dia mohon ampun kepada Allah. Itu yang Allah tegaskan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48. Innallaha la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Di sini kata para ulama berarti semua syirik. Mau syirik yang besar ataupun syirik yang kecil. Dua-duanya enggak diampuni. Sampai dia mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampuni kemarin pernah melakukan hal ini, hal itu. Melakukan riya, melakukan sum'ah. Ya Allah ampuni kesalahan. Baru diampuni oleh Allah. Kalau tidak, maka tidak diampuni. Sehingga Pak, kalau bisa hafalkan satu doa yang diajarkan Rasul SAW. Dikeluarkan Imam Abu Daud dan yang lainnya. Tentang doa agar kita tidak terkena dosa syirik, sengaja atau tidak sengaja. Apa doanya? Harus hafal kita. Apa doa agar tidak jatuh pada kesyirikan? Baik syirik kecil, apalagi syirik besar. Enggak ada papan tulis ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bik wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini hafalkan baik-baik ini. Ini karena doa yang paling bagus sekali diajarkan Nabi kepada para sahabat agar kaum muslimin tidak jatuh pada kesyirikan. Lihat kalimatnya, pahami dulu maknanya. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika memohon perlindungan kepadamu an usyrika bika untuk melakukan kesyirikan kepadamu
wa ana a'lam, dan aku tahu itu. Artinya apa? Kita memohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai kita melakukan kesyirikan dan kita tahu itu. Udah tahu syirik masih dihajar aja. Udah tahu syirik masih melakukan aja. Ini bahaya sekali. Dan kita memohon ampun kepada Allah. Wa astaghfiruka, dan ya Allah aku mohon ampun kepadamu. Lima la a'lam, jika ternyata ada amalan perbuatanku ternyata bentuknya kesyirikan kepadamu ya Allah. Dan aku tidak tahu. Nah ini penting nih. Aduh kayaknya kalau bahasa Arabnya agak panjang deh Ustaz. Ganti aja pakai bahasa Indonesia, boleh. Kalau antum mau ganti pakai bahasa pribadi nggak ada masalah. Intinya berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu agar jangan sampai aku melakukan kesyirikan kepadamu ya Allah, dan aku sadari itu. Dan ya Allah aku mohon ampun kepadamu jika ternyata ada tuh amalan-amalanku, ucapan-ucapanku, keyakinan-keyakinanku yang ternyata itu bagian dari kesyirikan kepadamu dan aku tidak sadar ya Allah, tolong ampuni. Nah begitu Pak. Sehingga kalau terjadi sesuatu, Allah tiba-tiba kayak agak riak-riak sedikit gitu ya. Misalkan, jadi karena namanya riak, nggak ada sedikitnya, memang riak ya riak Pak. Ini istilah saja. Tiba-tiba kita sholat merasa ingin diperhatikan orang, ingin dilihat orang, ingin diketahui orang. Tiba-tiba muncul kayak gini. Itu kan bagian dari kesyirikan kecil ya kepada Allah. Maka mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Karena kita sudah minta ampun tadi. Sehingga setiap waktu jangan lepas dari mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan yang kita lakukan. Ini masalahnya hati ini susah Pak. Makanya kita minta teguhkan terus, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tegarkan, kuatkan hatiku berada di atas agamamu. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkan hatiku hanya pada ketaatan kepadamu. Pokoknya kalau yang enggak taat, tolong jauhkan ya Allah. Kalau sudah taatan baru tuh mudahkan. Ada kajian datang, gitu loh. Ada kajian malas Nah, ini yang jadi masalah. Jadi karenanya mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk terus melakukan ketaatan dan ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali. Jadi inilah urusan hati yang ditekankan oleh Imam An-Nawawi, bagaimana seseorang menjaga hatinya agar ikhlas kepada Allah tabarak dalam semua amal ibadah. Karena memang Allah perintahkan wa ma umiru, tidaklah diperintah manusia untuk melakukan ibadah kepada Allah kecuali ibadah itu harus ikhlas benar karena Allah. Artinya berarti apakah boleh Ustadz misalkan, ini kalau dia mau main perbandingan, meskipun perbandingan yang nggak benar ya. Misalkan kalau ibadah riya atau nggak ibadah sehingga tidak melakukan riya, lebih baik mana? Tidak melakukan ibadah atau tiba-tiba ibadah melakukan riya. Ini analogi yang nggak benar ya. Karena dua-duanya sampah. Dua-duanya nggak benar. Jangan sampai kita meninggalkan sholat gara-gara khawatir riya. Ketimbang riya Ustadz saya nggak sholat ke masjid deh. Masya Allah itu setan bermain. Ini namanya talbis iblis. Jadi kerancuan berpikir yang ada di benak kita, di otak kita, itu diganggu sama setan. Hei Ahmad, nggak usahlah kau ke masjid. Karena kalau ke masjid kau nanti dilihat orang. Kalau lihat orang kau riya. Kalau riya kan syirik kecil. Daripada habis kau capek-capek beribadah, mending sholat di rumah. Contoh. Itu namanya apa? Talbis iblis. Tipu daya setan. Jangan pernah didengarkan. Jadi ya saya juga pernah Pak, namanya juga manusia ya kan. Karena saya juga bukan malaikat loh ya. Jadi ustadz-ustadznya saya tetap saya manusia. Saya juga dulu pernah terjadi ketika saya suruh tampil di masa itu di daerah Kalimantan dulu. Tampil ini, tampil itu. Jadi seakan-akan ada rasa. Kita suka tampil dulu Pak, hadrohan Pak. Tang dulu tapi ya. Masa lalu kita di pesantren begitu dulu. Jadi baca-baca barzanji, baca-baca macam-macam lah, salawatan-salawatan gitu ya. Dan saya termasuk vokalisnya kira-kira waktu itu. Dan berbunga-bunga kalau kita tampil gitu kayaknya rasanya lihat orang, dengar orang gitu. Tiba-tiba terbetik di hati saya, oh kalau tampil saya khawatir riya. Kalau saya riya kayaknya malah dosa, mending gak usah tampil. Jadi akhirnya disemangatkan oleh salah satu ustaz, ini cara yang salah. Tetap aja tampil, lawan terus, ini benar. Tetapi masalahnya ditampil dalam hal kayak gitu ya. Itu masalahnya paling, sehingga saya tinggalkan lagi sekarang. Jadi tidak pernah lagi yang kayak gituan. Tapi intinya bahwasanya seseorang harus melawan setan. Jangan dibiarkan dia terus menggerogoti hati kita. Oh begini, begitu dan lawan. Termasuk sedekah. Kalau kau sedekah nanti kelihatan orang nanti riya. Terus begitu tuh. Akhirnya apa? Mau sedekah nggak jadi.
Mau berbuat kebaikan nggak jadi. Karena terus digerogotin oleh bisikan-bisikan setan. Itulah talbis iblis. Dan ini sering terjadi kepada hati manusia. Karena mohon pelindungan kepada Allah. Kalau kita suka terganggu seperti itu, langsung isti'adzah. A'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari bisikan setan tuh yang terkutuk, terlaknat. Bisikan-bisikannya, kegilaan-kegilaannya. Setan tuh gila memang. Setan itu suka membisik-bisikan kegilaan kepada kita, keanehan-keanehan, kerancuan-kerancuan. Itulah memang tipu daya setan. Karenanya kalau kita tiba-tiba terbisik seperti itu untuk melakukan amalan, tiba-tiba oh kau riya, kau begini dan seterusnya, maka jangan dengarkan dan segera memohon perlindungan kepada Allah dengan isti'adah yang tadi kita ucapkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sering-sering Pak untuk mengucapkan isti'adah karena itu diantara senjata muslim. Hisnul muslim. Perisai seorang muslim itu adalah doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Karena kalau menghadapi iblis, menghadapi setan, nggak bisa pakai parang, Mbak. Saya udah beli golok kemarin tajam pas habis nyembelih nih. Kurban kemarin bisa kita nyembelih. Kalau mau nyembelih setan nggak bisa pakai pisau. Maka kita bisa menghadapi mereka dengan isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah. Jangan diem, jangan malah memperturutkan keinginan setan, lawan setan. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita melakukan ikhlas benar karena Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun Allah tidak butuhkan aktivitas ibadah kita, tapi kitalah yang butuh kepada Allah. Ketakwaan kita yang akan sampai kepada Allah. Itu juga sama seperti orang menyembelih kurban kemarin, ya. Sembelihan kurban bukan masalah banyak-banyakan daging, besar-besaran daging atau besaran-besaran hewan, bukan. Jangan sampai pamer. Itu bahaya memang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-37, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan pernah sampai kepada Allah darah yang muncrat ketika kita menyembelih daging hewan kurban tadi. Tidak pernah sampai juga kepada Allah daging hewan yang kita sembelih. Sampainya kepada manusia, orang fuqara, masakin, tetangga sebelah, bahkan kita sendiri, itu sampai ke kita. Tapi enggak sampai kepada Allah. Ya lantas yang sampai kepada Allah apa? Yang kita bisa dapatkan yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian dari ketakwaan adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Dan harus difahami para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita itu harus punya keyakinan, i'tiqad. Allah senantiasa mengetahui apapun yang kita lakukan hari ini secara zahir, kasat mata terlihat oleh orang, terdengar oleh orang, pun sesuatu yang mungkin kita rahasiakan, Allah Maha tahu. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-29, qul, kata Allah tabaraka wa taala, katakan hai Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, apa saja kalau kalian simpan-simpan, rahasiakan dalam hati kalian, dalam dada kalian, au tubduhu ya'lamuhullah, atau kalian tampakkankah perkara itu, Allah pasti tahu. Jadi urusan zahir mungkin manusia banyak tahu, tapi urusan batin yang tahu hanya Allah. Ini berbicara masalah hati, urusan hati. Karena kita beribadah kepada Allah, maka kita perhatikan hati kita. Apapun yang tersimpan di dalam hati kita, untuk si fulan, buang jauh-jauh. Kita beribadah bukan karena si fulan, Tepis semua tipu daya setan dan bisikan-bisikan untuk melakukan riya tadi atau meninggalkan ibadah karena takut riya, semuanya kita tepis. Kita katakan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin ya, itulah di antara alasan kenapa sebagian ulama kita memperbolehkan adanya talafut bin niyat. Ini saya sering sampaikan. Tetapi bukan berarti kita benarkan. Meskipun niatnya bagus, niatnya baik, tetapi tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, maka enggak bisa kita lanjutkan. Karena untuk syarat diterimanya amal ibadah kan dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh, talafut bin niyat. Itu kalau kita ditanya, apa sih alasannya orang melafalkan niat dalam ibadah? Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar, ya kan? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Begitu kan? Kalau dia mau berwudu, kalau dia mau mandi besar, kalau dia mau bayar zakat, kalau dia mau
salat, kalau dia mau puasa, nawaitu shauma ghadin an ada ifardhi syahrin ramadan fardhi syahr ramadan hadhihi sanatillahi ta'ala. Itu yang dibaca kan? Terdengar, terlafaz. Padahal kalau kita tanya, ada enggak contohnya dari Nabi satu aja? Enggak pernah ketemu, Pak. Dalam riwayat manapun, usolli, nawaitu dan seterusnya, tidak ada dalam redaksi hadis manapun. Ini sepakat, enggak ada khilaf. Tetapi kemudian kok muncul dikhilafkan, itu karena punya tujuan. Sebagian ulama Syafi'iyah pandang dianjurkan mustahab untuk melafalkan niat. Usolli fardhu zuhri misalkan, arba raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Apa alasannya? Kata mereka, untuk menguatkan hati. Tapi ketahui, ini niatnya udah bagus nih. Niatnya ikhlas karena Allah. Benar-benar karena Allah. Masalahnya adalah, ini amalan ibadah. Amalan apa? Amalan ibadah solat ini bukan sekali dua kali dilakukan oleh Nabi. Bukan sekali dua kali. Kita nggak tahu berapa kali. Tapi yang jelas, ini kalau kita ditanya berapa kalinya, wallahu alam. Kita paling cuma hanya bisa menilai dan menakar dari berapa tahun Rasul ketika beliau diutus. Kan cuma gitu doang. Karena dari situlah munculnya. Dan dari kapan, sejak kapan disyariatkannya salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu kan ketika terjadi Isra. Mulainya kan dari Isra Mi'raj sampai Rasulullah wafat. Itu untuk salat yang 5. Tapi salat sebelum itu Rasul sudah pernah lakukan. Makanya dalam surah Al-Muzammil, dalam surah Al-Muddathir, Muzammil misalkan, qumil laila illa qalil, suruh berdiri Nabi untuk tegak qiyamul lail. Makanya disebutkan, berarti Rasul pernah melakukan salat sebelum terjadinya Isra wal Mi'raj, betul. Tapi bukan salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Karena itu baru ketika setelah terjadinya Isra. Itu kalau hitung-hitungan. Dan kita tidak tahu persis berapa kalinya, tapi yang jelas bukan sekali dua kali. Ternyata dari sekian ratus, dari sekian ribu Rasul ruku, sujud, berdiri, ruku, sujud, tidak satu pun ditemukan riwayat Rasul mengucapkan usolli fardhu zuhri arba raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Karenanya para ulama nilai, sebagian ulama menilai ini bagian termasuk muhdatsat fid din, perkara baru dalam agama yang diada-adakan. Yang ini demi kehati-hatian kita tidak lakukan. Karena apa? Kesepakatan aja deh yang diambil. Apa kesepakatannya? Bahwasanya niat itu an-niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Bukan di lisan. Lisan bukan tempat niat. Niat itu sepakat semua ulama manapun. Tapi Ahlus Sunnah ya. Syiah wallahu alam, saya tidak mempelajari secara khusus. Tapi semua Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan dari semua madhab, Hanafiyah, ka Malikiyah, ka Syafi'iyah, ka Hanabilah, mereka katakan termasuk Imam Ghazali, catatkan khusus dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, dan nanti kemudian di ringkas menjadi kitab Minhajul Qasidin oleh Al-Imam Ibnu Jauzi, diringkas lagi oleh Al-Imam Ibnu Qudamah menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Disebutkan dalam kitab-kitab tadi, an-niyatu mahalluha al-qalbu. Ini Syafi'iyah. Niat itu tetap tempatnya di hati, bukan di mulut. Mulut hanya sebagai perantara. Itu pandangan mereka. Makanya mereka tetap melakukan talafud biniat dengan syarat tidak boleh menjaharkan. Tidak boleh sampai terdengar oleh orang kanan dan kirinya. Tidak boleh sampai mengganggu kanan dan kirinya. Karena kalau mengganggu telah melakukan kezaliman dengan perbuatan itu. Sudah tidak disyariatkan buat perkara baru dalam agama, menyakiti dan mengganggu orang. Coba lihat. Ini kerusakan yang banyak ditimbulkan oleh sebagian kaum muslim, tapi itulah yang beredar di tengah-tengah manusia, khususnya di Indonesia, khususnya termasuk ya, bukan hanya Indonesia, beberapa negeri juga yang mazhabnya Syafi'i, termasuk di Mesir juga kadang melafalkan kalimat yang sama, usolli juga, tetapi mereka tidak jahar sebagaimana kebanyakan orang muslim di Indonesia. Di Indonesia banyak kaum muslim, termasuk imamnya kenceng, usolli, kok nyaring-nyaring gitu loh. Padahal yang dianjurkan oleh mazhabnya itu bukan nyaring. Cukup dia baca untuk dia sendiri, bukan diperdengarkan kepada orang lain. Ini yang kekeliruan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin di Indonesia khususnya, memperdengarkan itu pada orang lain, itu kezaliman. Tapi kalau untuk diri dia sendiri, mudah-mudahan hanya masuk pada perkara baru dalam agama atau masuk ranah khilafiyah di kalangan para fuqaha. Karena memang kita baca dalam pandangan-pandangan fikih, begitulah yang kita temukan ya. Tapi kita kembali ke tadi. Jadi ini masalah niat itu memang tempatnya di mana? Di hati. Sehingga apapun yang dirahasiakan, disimpan-simpan oleh hati, Allah Maha tahu. Maka jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Ada menetapkan urusan-urusan dalam masalah agama, niatnya bukan karena Allah, hati-hati. Ini ancamannya besar dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Taib, kita akan baca masuk pada hadis yang pertama. Hadis yang pertama, ini kalau bisa antum punya kitabnya bagus ya. Jadi bisa bawa dalam setiap kajian. Mudah-mudahan ini bisa berkesinambungan karena kita akan runut satu persatu hadis kita akan pelajari. Berarti panjang banget Ustadz. Ya begitulah ilmu. Ilmu itu dicari, nggak bisa instan, nggak bisa simple cepat langsung dapat semua tuh nggak bisa. Itu hanya skenario dalam perfilman. Kalau antum hidup di dunia perfilman mungkin bisa. Seret, tiba-tiba sudah hafal semua 1000 hadis, 2000 hadis itu di film. Kalau kita sedang belajar butuh. Makanya ada satu ungkapan yang bagus sekali. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika an majmu'iha bibayani. Bahwasanya ketahuilah, menuntut ilmu itu butuh beberapa persyaratan. Kalau orang ingin dapatkan ilmu, maka tidak lepas dari 6 persyaratan ini. Yang pertama adalah zaka, wa hirs, wastibarin, wa bulghatin, wa irsyadu ustadin, wa tulu zamanin. Jadi ada 6. Kata para ulama kita, yang pertama adalah memang harus punya otak, harus berakal, harus punya kecerdasan. Artinya apa? Orang ini kalau masih punya otak, punya akal, pikiran yang bersih, yang jernih, maka dia bisa mendapatkan ilmu insyaallah. Tapi kalau sudah stres duluan, mungkin kalah pilkada gitu ya, kalah pilpres, stres, gila, masuk majelis ilmunya nggak dapat. Tapi bagi orang yang masih jernih otaknya, masih sehat otaknya, dari masa kecilnya, masa mudanya, sampai dewasanya, sampai tuanya, insya Allah akan menjadi orang yang berilmu. Maka yang pertama kata para ulama, zakat. Yang kedua, kecerdasan tadi. Yang kedua, hirs. Harus tamak. Apa maksud tamak? Yang ditamakin bukan duniawi, tapi agama, ilmu. Terus cari kemanapun, datangi kajian kemana, itu namanya tamak. Ada kajian di mana? Datang lagi. Kajian di mana? Datang lagi. Terus, ini kalau bahasa kita, gila ilmu. Jadi tamak akan ilmu. Cari terus kemanapun dia ada kajian. Itu penting. Mau waktu-waktu jam sekian, datang. Insya Allah akan dapatkan ilmu. Ini namanya tamak. Jadi hirs, ya, berusaha untuk mencari ilmu. Wastibar. Yang ketiga, sabar. Karena memang butuh waktu, harus sabar. Duduk lama, sejam, 2 jam, kan capek, memang letih, lelah. Tapi insya Allah akan diganjar kok oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin pulang gak dapatkan duit dari sini, tapi insya Allah dapatkan pahala. Itu yang paling penting. Kesabaran kita ketika kita duduk di majelis ilmu, pertama Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Itu jelas tuh. Karena dijanjikan Rasulullah SAW. Bahkan orang-orang yang duduk di majelis ilmu, yang tadinya gak ada niat untuk belajar agama, tiba-tiba dia nimbrung, lewat gitu ya. Oh, ada apa nih? Masuklah dia ke masjid. Tiba-tiba ada kajian. Oh, ada kajian ya. Tadinya nggak ada niat, cuma dengarkan doang akhirnya. Sampai selesai, itu para malaikat nanti mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, nih orang cuma lewat sebenarnya. Kata Allah, ku ampuni juga nih orang. Bayangin, dosa-dosanya diampuni Pak. Apalagi memang niat datang ke masjid untuk belajar agama. Ini lebih besar. Jadi di sini butuh kesabaran. Wabulghah, dan memang butuh biaya ya. Orang kan kesini mungkin yang dekat enak jalan kaki, tapi tetap harus ada usaha. Tapi yang jauh otomatis pakai bensin, pakai motor. Dia harus ada usaha. Ada upaya, usaha. Begitu pula ada tenaga serta butuh juga biaya. Ini bulghah. Yang kelima kata para ulama kita, wa irsyadu ustadin, harus ada tutornya, harus ada yang membimbing. Belajar ilmu itu harus ada yang ngajarin. Karena kalau otodidak doang khawatir banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Karena dia ketika nggak paham, memahami diri sendiri dengan pemahaman dia, nas-nas Quran, hadis-hadis Nabi, kebanyakan menyimpang. Dan yang terakhir, baru watulu zamanin. Panjang memang prosesnya. Tulu zaman, waktu yang panjang. Nggak bisa sejam, 2 jam, sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, nggak bisa. Belajar agama terus. Nggak ada batas akhir. Sampai Allah Subhanahu Wa Ta'ala wafatkan kita nantinya. Sampai ada hadis yang palsu Pak. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Maknanya bagus lah ya. Maknanya bagus. Tetapi ini palsu. Nggak bisa disandarkan kepada Rasul SAW. Carilah ilmu dari buayan sampai liang. Itu bagus sebenarnya. Maknanya benar. Tapi hadisnya jangan disampaikan ini kata Rasul, nggak boleh. Karena jelas-jelas bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun maknanya bagus dan sesuai dengan ajaran agama. Baik, jadi butuh kesabaran dan butuh waktu yang panjang. Kita masuk.
Hadis yang pertama, wa an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rayah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Ini nanti kita akan lihat ternyata nasab beliau juga bersambung dengan kakek-kakek buyutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara salah satu buyutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr dan seterusnya sampai ke Adnan. Ini bertemu pada nasab yang namanya Ka'ab bin Lu'ay. Tapi kan emang enggak terlalu penting banget sih untuk melihat nasabnya si fulan enggak. Karena Pak, nasab baik itu bukan jaminan seseorang bisa dapatkan surga Allah. Sekali lagi, nasab yang bagus, nasab yang baik bukan jaminan orang masuk surga. Jadi jangan nanti merasa nasab saya dari si fulan tuh ketemu dengan Nabi di sini misalkan. Atau bahkan langsung keturunan Nabi. Enggak ada jaminan. Enggak satupun riwayat yang mengatakan kalau anak si fulan pasti jaminan masuk surga, enggak ada. Kita enggak pernah temukan itu. Jadi tidak benar jika ada pandangan-pandangan, anggapan-anggapan bahwasanya nasab atau keturunan bisa berfaedah. Malah sebaliknya. Kalau dia yang malas, dia enggak taat, dia enggak rajin, malah dia suka bermaksiat, melakukan kebanyakan dosa, ini justru akan terjerembab masuk dalam kubangan api neraka Allah. Di mana Nabi SAW mengatakan, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Kata Nabi, siapa saja yang dalam beramal, beribadah dia lambat, maka enggak bisa dipercepat masuk surga pakai nasab, enggak bisa. Jelas sekali kalimatnya, ini Nabi yang katakan. Jadi nasab enggak berpengaruh. Tetapi tetap kita bacakan karena memang begitulah adab seorang muslim kepada muslim lainnya. Dia menyebutkan bapaknya, kakeknya, nenek moyang. Dan di sini dicatatkan oleh Imam Nawawi di antaranya hadis ini. Yaitu Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu arda. Bapaknya Hafsah. Ini Pak, ini dalil kuat. Tidak benarnya riwayat yang disampaikan oleh banyak orang, lebih-lebih itu datang dari orang-orang Syiah. Apa riwayat itu? Saya yakin antum pernah dengar tentang kejadian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disandarkan kepada beliau. Kalau beliau salam ke arah kanan, Assalamualaikum warahmatullah, beliau tersenyum. Kalau beliau salam, Assalamualaikum warahmatullah, beliau menangis. Pernah dengar enggak cerita ini? Saya waktu kecil pernah dengarkan cerita ini. Dari waktu kecil, tahun 90-an. Waktu itu saya dengarkan ada kajian di radio maghrib, biasanya habis maghrib. Tahu kajian siapa? Kiai Haji Zainuddin MZ, ghafarallahu lahu wa rahimah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan memberikan rahmat dan kasih sayang kepada beliau. Jadi beliau menyampaikan cerita ini, riwayat ini. Ketika beliau mengucapkan salam ke kanan, beliau tersenyum. Kalau ke kiri, beliau menangis. Apa alasannya? Diceritakanlah, ditanya, konon katanya begitu. Tapi pahami Pak, sebelum saya lanjutkan cerita ini cerita palsu. Cerita yang diada-adakan oleh orang-orang Syiah untuk mendiskreditkan dan merendahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Ini tidak datang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena dulu saya pernah coba mengkaji itu, bukan dari riwayat-riwayat Ahlus Sunnah. Semua datang dari orang Syiah. Karena memang benci banget mereka dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Imam Ibnu Hajar cantumkan, kata beliau, tidak ada dalam riwayat hadis-hadis Ahlus Sunnah, asar-asar, ini asar namanya, yaitu perbuatan, ucapan sahabat, tidak ditemukan dalam riwayat-riwayat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ternyata di tokoh-tokoh Syiah. Karena untuk mengkerdilkan dan mengecilkan peran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Tapi intinya di cerita itu disebutkan Umar ketika ke kanan senyum, ketika ke kiri menangis. Ditanya, kenapa kok kalau salam ke kanan tersenyum, kalau salam ke kiri kok menangis? Konon dia menjawab, Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, kalau ke kananku teringat masa lalu. Beliau tersenyum, kenapa? Aku pernah melakukan penyembahan terhadap berhala. Berhala yang kubuat sendiri dari roti. Jadi roti disusun-susun berupa menjadi apa? Sosok berhala yang disembah. Ketika aku lapar, ku makan sendiri satu persatu. Aku lapar nih,
tangannya diambil, kepalanya diambil, kakinya jadi dimakan sendiri berhalanya. Sehingga aku tersenyum, oh gitu dulu kelakuanku masa lalu. Yang kedua, aku kemudian menangis ketika aku menghadap ke arah kiri ketika salam. Aku teringat masa laluku pernah mengubur anak perempuanku hidup-hidup. Anak perempuan dikubur hidup. Kita tidak pungkiri banyaknya orang-orang musyrik Arab jahiliyah masa lalu ketika mereka merasa memiliki aib ketika terlahir di antara anak-anak mereka adalah kalangan wanita, itu aib bagi mereka sehingga dikenal dengan istilah wa'dul banat. Maka Allah juga katakan dalam Al-Qur'an wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika nanti anak-anak perempuan, bayi-bayi perempuan itu ditanya, "Kenapa kalian kok dibunuh? Atas dosa apa kalian kok kemudian sampai dibunuh oleh orang tua kalian sendiri?" Nah, ini lihat. Tetapi apakah ini perbuatan Umar? Jawabnya tentu tidak, sudah dibantah oleh para ulama kita. Ini nih hadis di antara bantahannya. Abu Hafsin, bapaknya Hafsah. Hafsah itu siapa, Pak? Hafsah radhiyallahu anha itu siapa? Pertama, anak pertama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu namanya Hafsah. Hafsah bintu Umar. Emang Umar punya anak beberapa, di antaranya Abdullah bin Umar, itu juga salah satu anak Umar bin Khattab yang paling masyhur dan perawi terbanyak juga tuh. Tentu tapi di bawah Abu Hurairah ya. Di bawah Abu Hurairah yang kedua bahkan ada yang mengatakan itu Abdullah bin Amr bin As. Anaknya dari Amr bin As. Itu Abdullah bin Amr bin As termasuk yang pencatat terbanyak hadis-hadis Rasul. Bahkan ada yang mengatakan kata Abu Hurairah sebenarnya lebih banyak dia. Cuma karena Abu Hurairah itu terlalu semangat sehingga seakan-akan lebih banyak kan Abu Hurairah yang sampai kepada kita hari ini. Itu yang disebut. Padahal pengakuan dari Abu Hurairah lebih banyak Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Itu pengakuan beliau. Nah, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya anak pertama namanya Hafsah. Kalau memang kata para ulama Ahlus Sunnah, kalau memang Umar pernah membunuh anak perempuannya, harusnya Hafsah enggak hidup. Jelas, Pak? Hafsah radhiyallahu anha udah meninggal harusnya kan? Enggak mungkin diperistri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Hafsah ini istri Nabi. Hafsah ini anak Umar, dipersunting oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dinikahi oleh Rasul dan menjadi ummahatul mukminin. Kalau memang Umar pernah membunuh anak wanitanya, inilah yang mati itu. Yang harusnya pertama kali dibunuh. Nyatanya tidak, menunjukkan memang palsunya riwayat itu. Dijelaskan. Karena lagi-lagi tidak. Jadi cerita itu enggak boleh disampaikan terus-menerus dan dianggap itulah perbuatan Umar. Karena riwayatnya enggak valid dari para Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak pernah mencatat satupun. Tapi mungkin kita husnudzon terlalu banyaknya bacaan seseorang tapi tidak memfilter dan tidak menyaring. Itu bahaya. Kayak jadi mungkin bacanya Masya Allah. Apa aja dibaca mungkin beliau. Makanya wawasannya luas sekali beliau. Tapi tidak menyaring. Ini jadi masalah. Tidak memfilter. Ini benar apa tidak. Ini benar apa tidak. Ini jadi masalah. Dan ini terjadi bukan hanya kepada beliau. Bahkan sekaliber Al-Imam Al-Ghazali. Siapa? Al-Imam Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ini siapa yang gak kenal beliau? Dari ujung timur ke barat. Itu nggak ada yang nggak kenal dengan yang namanya Al-Imam Al-Ghazali, nggak ada. Otak beliau besar, semuanya masuk. Mau fan apa, mau ilmu apa, mau tafsir beliau berbicara, nulis dalam masalah tafsir. Mau akidah, beliau nulis masalah akidah. Apalagi filsafat, beliau tulis masalah filsafat. Apa yang nggak beliau pelajari? Saking cerdasnya Al-Imam Al-Ghazali. Cuma filternya, saringannya. Ini sabda Nabi apa bukannya dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ditulis oleh para ulama dan diringkas sebagaimana tadi saya sebutkan. Al-Imam Ibnul Jauzi ketika meringkas dan menyaring, membersihkan dari kitab Ihya Ulumuddin hadis-hadis palsu. Artinya kok masuk juga hadis palsu dalam kitab itu? Yang nulis siapa tadi? Imam Ghazali. Memang banyak para ulama itu masuk dalam bacaan-bacaan mereka, tapi kadang ada yang terfilter, ada yang tidak. Sehingga beliau pernah mengatakan begini, bidha'ati fi ilmi al-hadith muzjah. Perlengkapan perbendaharaan yang kumiliki dalam ilmu hadis itu minim. Ini pengakuan dari Imam Ghazali sendiri. Artinya dalam ranah-ranah riwayat, sanad sampai kepada Rasul, ini beliau akui lemah. Beliau tidak kuat dari sisi itu. Tapi semua beliau baca yang ini, baca yang itu, sehingga banyak sekali karangan-karangan dan karya beliau, apalagi dalam dunia filsafat, Masya Allah.
dalam dunia fikih, beliau tulis semua dalam permasalahan-permasalahan agama. Tetapi kita katakan itulah kadang kelebihan seseorang, tapi juga tidak menutup kemungkinan ada kekurangan dan ada kelemahan. Begitupun juga dengan Allah yarham Kiai Zainuddin MZ, kita ketahui bagaimana kelebihan beliau dalam menyampaikan, betapa indah kalau beliau sudah menyampaikan kalimat-kalimat dan kata-kata, semua kayak tersihir, Pak. Dan termasuk favorit saya masa kecil dulu. Hampir enggak lepas dari setiap maghrib saya dengarkan beliau. Nanti cerita yang ini, cerita yang itu, Masya Allah. Memang asik, menggugah hati. Tetapi ternyata materinya itu butuh banyak yang dikaji. Banyak hal yang butuh disaring dan difilter. Nah, ketika kita belajar apalagi masalah hadis, maka akan banyak ditemukan riwayat-riwayat yang lemah, bahkan ini palsu dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardah. Kita kembali. Jadi kalimat Abu Hafsin yakni bapaknya Hafsah radhiyallahu anha wa arda, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bin Nufail bin Abdul Uzza dan seterusnya sampai bertemu nasabnya dengan buyutnya Rasul Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan apa? Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi beliau mendengar Rasul mengatakan kalimat yang saya kira hampir semua kita hafal. Inilah yang disampaikan Rasul kepada para sahabat, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini hadis dari sahabat Umar. Yang konon wallahu alam bisawab, para ulama ketika meneliti dan menjelaskan hadis ini hanya datang dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang artinya perawinya hanya satu. Dikenal dalam istilah mustalah ilmi hadis yaitu hadisul ahad, hadisul wahid. Hadis yang orang meriwayatkan kepada Rasul itu cuma hanya satu orang doang. Enggak ada sahabat-sahabat lain. Hanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu doang. Nah, beliau sebutkan apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Nah, kita mungkin ntar sampai jam 10:30 kita diskusi dan tanya jawab kalau ada ya. Kalau enggak ada kita sambung sampai jam 11 insyaallah. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis ini ya muttafaqun ala sihhatihi, hadis yang sangat disepakatin oleh dua imam besar, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi menyampaikan dalam perkara masalah niat ini, sesungguhnya semua amal perbuatan ibadah itu tergantung niat-niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan diberikan pahala dan ganjaran sesuai dengan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa saja yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, mengharapkan pahala dari Allah tabaraka taala semata, fahijratuhu ilallah wa rasulih, maka benar hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, niatnya karena Allah semata, bukan karena orang lain. Tetapi kata Nabi apa? Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa saja yang hijrah dia itu karena dunia yang ia kejar, aw imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ia ingin nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya hanyalah hijrah sesuai dengan apa yang ia inginkan saja. Jadi hijrahnya urusan-urusan dunia. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita lihat pertama di sini ada kata amal perbuatan. Apa yang dimaksud dengan amal perbuatan? Kita harus bedakan dulu, setiap orang melakukan satu perbuatan itu bisa dianggap perbuatan biasa, adat kebiasaan seseorang, atau bisa dianggap satu aktivitas ibadah. Makan misalkan. Makan itu tidak dianggap satu ibadah kecuali kalau dia niatkan khusus. Orang makan jam 4 sebelum subuh. Jam 4 sebelum subuh. Kalau memang itu menjadi adat, kebiasaan dia, saya biasa makan memang jam 4 sebelum subuh, Ustaz. Memang dia biasa makan. Maka kalau misalkan nanti masuk pada bulan Ramadan, masuk pada
waktu-waktu yang akan melaksanakan ibadah puasa, kalau memang dia makan itu bentuknya kebiasaan, enggak serta-merta dianggap itu ibadah sahur. Ibadah apa? Sahur. Dan kalau kita lihat sahur itu kan makan di waktu pagi sebelum azan subuh berkumandang, di waktu sahar namanya. Orang ketika makan, minum, ini bisa bernilai ibadah. Kenapa? Karena bagian dari ibadah yang dianjurkan oleh Nabi. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Rasulullah, makan sahurlah kalian. Jadi makan itu bisa bentuknya ibadah, bisa bentuknya adat kebiasaan. Itu tergantung apa? Tergantung niat. Kalau dia niat makan di waktu itu memang untuk menunaikan ibadah puasa di siang harinya nanti, maka terhitung pahala sahur. Kalau tidak mau niat puasa, maka makan jam 4 sebelum subuh, itu tidak dianggap satu hal ibadah. Karena memang menjadi adat kebiasaan seseorang. Ini makan. Mandi misalkan. Mandi Pak. Orang ketika mandi, basah kuyup gitu ya, itu bisa dianggap bagian kebiasaan, atau bisa masuk kategori ibadah. Apa yang membedakannya? Niat. Kalau orang ini niatnya untuk mandi besar, mandi junub, mandi habis berhubungan badan, mandi karena ingin mensucikan diri karena mungkin mimpi, atau karena kebetulan hari Jumat misalkan, maka kan ada aktivitas apa namanya? Mandi. Dia niatkan memang mandi Jumat, maka dapatkan pahala mandi Jumat. Tapi kalau memang mandi ini aktivitas biasa dia, dan tidak ada niat sama sekali untuk melakukan satu aktivitas ibadah, maka nggak dapatkan pahala niat mandi pada hari Jumat. Bedakan itu. Jadi inilah di antara fungsi niat kata para ulama untuk membedakan satu amalan dengan amalan lain. Contoh, adat kebiasaan dibedakan dengan amal ibadah. Niat orang ibadah berbeda-beda. Ada ibadah bentuknya wajib, ada ibadah bentuknya sunnah. Yang membedakan wajib dengan sunnah adalah niat di dalam hati dia. Jadi dia niat nih sunnah, nih wajib, itu namanya nih niat. Maka semua niat ini para ulama menjelaskan di antara fungsi dan keutamanya adalah membedakan urusan-urusan ibadah dari yang wajib dengan yang sunnah, dan membedakan antara urusan adat kebiasaan dengan ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu. Makanya di sini kembali, innamal a'malu binniyat. Amalan perbuatan itu tergantung niat seseorang. Niatnya apa nih? Saya niatnya memang mandi besar Ustaz. Berarti terhitung pahala untuk dapatkan pahala mandi besar. Niatnya apa? Nggak ada niat apapun. Kalau nggak ada niat berarti ya sudah, nggak dianggap ibadah. Makanya hati-hati orang beribadah puasa Ramadan. Puasa apa? Ramadan. Saya lebih cenderung untuk mengatakan setiap malam hendaknya aktivitas dia sahur. Dari sahur itu pasti orang punya niatan untuk puasa di hari esok. Jelas? Jangan sampai kemudian gak ada niat sama sekali. Meskipun ada pandangan yang lebih meringankan, minimal di awal pertama kali malam dia akan berpuasa besoknya, dia sudah niatkan saya akan berpuasa 1 bulan. Memang ada khilaf, itulah urusan hati, urusan niat. Tapi berdasarkan hadis yang sahih, man lam yubayyit as-siyam fala siyamalah. Ini yang saya khawatirkan. Siapa saja yang tidak menginapkan di waktu malam untuk meniatkan diri melakukan ibadah puasa keesokan harinya, maka tidak dianggap ibadah puasanya. Sehingga pandangan yang lebih hati-hati, setiap malam dia memiliki niat. Tetapi enggak harus nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Enggak harus begitu. Itu tambahan dari orang saja. Intinya hati kita niat, saya puasa besok, udah selesai puasa Ramadan, kelar. Hati kita tuh akan meniatkan. Atau paling tidak kita bangun di waktu malam, jam 3:30, jam 4, tiba-tiba kita makan, minum. Yang gak pernah makan dan minum, tiba-tiba makan hari itu, menunjukkan besok akan berpuasa. Itu cukup niat bagi seseorang. Maka jangan sampai udah gak niat dari awal, kemudian gak bangun juga di waktu itu, bangun-bangun Allahu Akbar, udah azan subuh. Maka khawatir dia tidak dianggap beribadah puasa Ramadan, dia harus qadha 1 hari yang dia tidak bisa lakukan. Tapi wajib dia tidak boleh makan. Ini susahnya Pak, orang yang gak punya niat nih kasihan juga ya. Kepala ulama katakan, kalau orang ini tidak ada niat di waktu malam, sampai terdengar panggilan adzan subuh di waktu bulan Ramadan ya, hari kelima misalkan, gak ada niat sama sekali, gak ada makan sahur juga, bangun-bangun adzan subuh, atau sudah bahkan lewat gitu ya.
maka orang ini terhitung telah meninggalkan 1 hari puasa. Tetapi dia wajib nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai maghrib. Itu Allahu Akbar. Karena kalau dia makan, dia berdosa. Ini yang disebutkan oleh para ulama kita. Makanya hati-hati kita untuk meniatkan diri. Makanya paling tidak diniatkan dari awal puasa. Misalnya itu pentingnya masalah nih, niat agar tidak ada masalah di kemudian hari, khususnya dalam masalah-masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi tidak harus dilafalkan. Baik, dari sini kita tahu betapa pentingnya urusan hati, yaitu urusan masalah nih, niat. Karena seluruh amal ibadah yang kita lakukan ini tergantung niat kita. Niat kita karena apa? Karena apa? Maka itulah yang akan dihitung. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa saja yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya benar-benar kepada Allah dan Rasulnya. Apa makna hijrah? Hijrah ini dari sisi bahasa maknanya pindah, Pak. Pindah dari satu tempat ke tempat lain. Asalnya kaum muslimin di masa itu harus melakukan hijrah. Kalau tidak ingin mendapatkan perlakuan kezaliman, kesewenang-wenangan, kelaliman dari orang-orang kafir Quraisy, maka perintah dari Allah untuk meninggalkan tempat dan kediaman. Dan begitulah memang disyariatkan. Tetapi ketika terjadi Fathu Makkah, Rasul dan para sahabat menguasai kota Makkah. Dan ditaklukkan tuh. Abu Sufyan di antara pembesarnya udah nyerah. Dan akhirnya bahkan menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Abu Sufyan akhirnya masuk dalam Islam. Hindun radhiyallahu anha juga masuk dalam Islam. Pembesar-pembesar kafir Quraisy masuk dalam Islam. Dan Allah katakan apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau akan lihat manusia banyak berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, dan banyak akhirnya masuk dalam Islam, alhamdulillah. Nah, di sini ketika terjadi Fathu Makkah, Rasul mengatakan apa? La hijrata ba'da ami hadza. Tidak ada lagi hijrah-hijrahan sejak tahun ini. Jadi sejak tahun Fathu Makkah, dibukanya Makkah dan ditaklukkannya serta dikalahkannya orang-orang musyrik di Mekah, dan kemudian kaum muslimin sudah besar di Mekah, maka yang di Mekah nggak perlu hijrah lagi ke Madinah. Itu maksudnya. Jadi ketika sudah terjadi Fathu Makkah, tidak disyariatkan lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kecuali jika terjadi hal yang sama. Apa maksudnya? Dan inilah yang disalah artikan dan disalah fahami oleh sebagian besar kaum muslimin di seluruh dunia. Fatwa dari Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala kepada penduduk Palestina. Sebenarnya niat beliau baik. Ingin disamakan seperti kaum muslimin di masa Rasul SAW. Yaitu hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Kalau ditanya Pak, lebih mulia mana? Mekah dengan Madinah. Andaikan kita bandingkan, lebih mulia mana? Sepakat Pak, lebih mulia Mekah. Makanya sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada sholat di Masjid Nabawi. 100.000 bayangin antum. Kita sholat di sini 100.000 kali, dengan di Masjidil Haram itu sama tuh. Allahu Akbar. Keutamaan sholat di Masjidil Haram. Kedua, Mekah itu tempat kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalahnya, ini urusan-urusan kezaliman, kesewenang-wenangan. Maka Allah perintahkan kepada Nabi dan para sahabat, hijrah aja kalian. Udahlah hijrah, tinggalkan sementara tempat yang paling mulia ditinggalkan. Tempat yang paling mulia dari semua kaum ini cuma hanya Makkah, Pak. Nomor 1 itu. Enggak ada yang mengalahkan Makkah. Ka'bah dan areanya itu dikenal dengan tanah haram. Al-balad al-haram. Kalau kata orang, tanah suci. Ya, kalau kata Indonesia kan tanah suci. Saya mau ke tanah suci Ustaz. Nah, kan sering tuh ya, tanah suci. Memang betul. Itu di hadis-hadis disebutkan. Dan di Al-Quran juga disebut. Inda baitikal muharram. Di sisi rumahmu yang mulia, yang suci. Jelas. Ini yang paling utama adalah Mekah. Jadi karena ada Ka'bah di situ. Nomor 1 tuh. Tapi tetap Allah perintahkan untuk ditinggalkan. Padahal pertama, tempat yang paling mulia, nggak ada lebih mulia daripada Ka'bah dan sekitarnya. Yang kedua, tempat kelahiran Rasul SAW. Harusnya gitu ya. Ini yang tempat paling mulia. Kan pasti orang meninggalkan tempat lahir itu berat banget. Kayak saya dulu Pak, berat banget. Meninggalkan tanah lahir saya di Kalimantan. Karena terjadi camuk perang Dayak dengan Madura itu. Tapi ya mau tidak mau,
Harus menyingkir, kalau enggak ya habis juga kan. Menyingkirlah kita di masa itu tahun 2000. Tapi kan tanah kelahiran kita, udah puluhan tahun kita di situ dan seterusnya. Jadi eman banget meninggalkan tempat itu betul tidak salah. Tapi karena ini demi kemaslahatan besar, maka tinggalkan sementara untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar. Menyusun strategi, sebagaimana difatwakan oleh Syalbani kepada penduduk Palestina. Itu yang disampaikan, difatwakan. Lebih baik para penduduk Palestina mundur, meninggalkan hijrah sementara, tinggalkan tempat-tempat dan kemudian mengungsi kepada negara-negara tetangga yang mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala hadirkan kemenangan. Dengan cara apa? Sama kayak Nabi. Datengin lagi. Bukan diserahkan, biarkan, bukan, datengin lagi. Tapi bersama, bersatu. Biar nanti semua mata dunia terbuka. Itu yang diinginkan oleh Syalbani. Tapi tiba-tiba tuduh apa? Enak amat menyerahkan hak tanah kelahiran, tanah tempat tinggal dan seterusnya. Itu yang disalah artikan. Padahal beliau ingin mengkiaskan sebagaimana kejadian di masa Rasul. Susun strategi, tinggalkan sementara, bersatu kaum muslimin seluruh dunia, baru caplok lagi tuh. Gitu loh maksudnya. Kalahkanlah Yahudi, kumpul barang semua seluruh dunia, kaum muslimin bersatu, selesai. Kenapa? Karena kalau masih kumpul di situ kaum muslimin, kalau ingin dilakukan pengeboman ke sana, yang kena muslim juga. Paham ini yang dimaksud? Sehingga kan nggak etis. Ketika mungkin masih ada muslim di Palestina, ingin dihancur leburkan sekalian pakai bom misalkan kalau orang hari ini. Seluruh kaum muslimin di Indonesia, seluruh negara berkumpul bersatu, ingin menghancurkan Yahudi, Zionis ini yang ada di area Palestina, Israel itu. Maka ingin dihancurkan, kan kalau ingin dihancurkan kenanya muslim juga kalau masih ada mereka. Nah makanya di antara usulannya tadinya difatwakan lebih baik mundur dan hijrah sebagaimana hijrah yang Rasul dan para sahabat, sebagian menggalang dana, menggalang persatuan, dan ketika solid lawan lagi. Itu yang diinginkan, ambil lagi tanah yang memang sudah menjadi hak milik dari awal. Itu yang diinginkan. Tapi begitulah sebagian orang bahkan langsung mengecam Syalbani dan menuduh beliau antek-antek Yahudi, macam-macam dituduhkan kepada Syalbani. Padahal niat beliau dikiaskan dengan kejadian Makkah di masa kaum muslimin di Makkah masih dalam kondisi belum solid, belum kuat. Tapi ketika sudah kuat, lawan lagi dan alhamdulillah Allah menangkan. Itu yang diinginkan ya. Kemudian ini makna hijrah. Asalnya hijrah itu ada dan kemudian ditiadakan oleh Rasul setelah terjadinya Fathu Makkah, karena memang tidak perlu orang Mekah hijrah ke Madinah lagi, karena di Mekah sudah pada muslim. Apa yang mau, nggak ada kezaliman lagi, nggak ada penganiayaan, orang muslim sudah banyak malah di Mekah dan rata-rata sudah masuk dalam Islam, maka tidak perlu lagi hijrah ke kota Madinah. Berlakulah Islam di situ, berlakulah Islam di Madinah dan seterusnya, sehingga aman dan tidak ada hijrah. Tetapi para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, para ulama kemudian menyampaikan bahwasanya tetap sampai hari kiamat yang namanya hijrah itu masih tetap ada. Yang pertama hijratul insan, hijratul makan, hijratul amal. Jadi tiga nih tentang hijrah. Pertama hijratul makan. Kita dianjurkan meninggalkan tempat di mana kita berada ketika kita tidak mampu dan tidak bisa mengimplementasikan amal ibadah di dalamnya. Contoh, kita mungkin tinggal di satu negeri kafir. Kalau kita tampakkan syiar Islam, kita akan dikucilkan oleh mereka, kita akan disakitin oleh mereka, kita akan didolimi. Maka para ulama menjelaskan pindah, memang harus hijrah. Jangan tinggal di situ, pindahlah ke tetangga, terserah apa cara alasannya, intinya pindah. Agar apa? Agar bisa kemudian menampakkan syiar-syiar Islam, bisa sholat seperti biasa, bisa laksanakan ibadah puasa sebagaimana biasa kaum muslimin, agar pindah ke negeri Islam. Jadi kaum muslimin yang hidup di negeri kafir, jika mereka malah susah untuk menegakkan Islam di sana, maka harus pindah kembali. Sebagaimana Rasul dan para sahabat ketika di Mekah menegakkan Islam susah, maka pindah ke kota Madinah. Ini satu. Jadi hijratul makan, hijrah tempat. Kalau ternyata di tempat ini kita nggak bisa melaksanakan ibadah, maka kita harus tinggalkan. Misalkan kita tinggal lingkungan kita semuanya kacau, pemabuk, tukang teler, tukang judi, pindah. Nggak ada kebaikan kita tinggal bersama mereka. Khawatir malah ikut-ikutan mabok juga. Yang si fulan begini, tetangga yang sebelahnya begini, di samping kanan karaokean, di samping kiri mabuk-mabukan, depan lagi perjudian. Mau kemana kita tuh? Kalau kita tinggal di tempat seperti itu, udahlah cari ngontrak rumah lain. Ini jual, pindah ke tempat lain. Ini maksudnya. Jadi pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau bahasa kita dari satu pemukiman ke pemukiman lain, dari komplek A ke komplek B gitu loh, dari perumahan A ke perumahan B. Perumahan A orangnya begini-begini macam-macam, makanya ada satu istilah yang bagus.
Al-jar qoblad dar. Itu penting Pak, kaidah. Kalau kita ingin memilih tanah, memilih rumah, kalau punya uang, cari rumah, cari tanah, cari tetangganya dulu. Tetangganya baik nggak nih? Tetangganya bagus-bagus nggak? Bagaimana cara bersikap beragamanya, beribadah kepada seperti apa? Karena khawatir kita udah dapat rumah, tetangga kita kacau semua. Yang satu begini, satu begitu, nggak tenang, nggak tentram hidup kita. Suka diusilin tetangga, Masya Allah, nggak enak banget. Makanya observasi, teliti, cari informasi tentang bagaimana kondisi masyarakatnya di tempat tersebut, baru nanti dapatkan kenyamanan. Karena bagaimanapun kita ini akan bersama dengan orang-orang yang sebagai tetangga kita. Kalau tetangga kita bagus-bagus, kita akan enak di situ, nyaman. Orangnya baik-baik, orangnya ramah-ramah, itu enak tuh, gitu. Tinggal bersama mereka. Nggak suka yang begini-begini macam-macam, nggak suka, enak banget. Itu hidupnya kayak gitu, ya. Jadi al-jar qoblad dar, tetangga dikedepankan sebelum memilih rumah. Itu bagus untuk dipelajari. Untuk dikaji. Kemudian setelah tempat atau pemukiman pindah, yang kedua yaitu hijratul amal. Meninggalkan, hijrah itu meninggalkan maknanya. Meninggalkan amal perbuatan. Apa maksudnya? Macam-macam, profesi, pekerjaan. Mungkin kalau selama ini pekerjaannya ada berbau ribawi misalkan. Perkara-perkara gharar, penipuan-penipuan. Ternyata kantor saya bergerak di bidang yang haram Ustadz misalkan. Maka langsung angkat tangan, tulis resign, mohon maaf Pak, saya mau mengundurkan diri dan seterusnya. Ini yang dimaksud hijratul amal, pindah dari satu profesi kepada profesi lain yang halal. Baru yang ketiga hijratul insan, meninggalkan orang. Apa maksud meninggalkan orang ini? Orang yang mungkin suka berbuat begini, berbuat begitu, teman-teman kita, sahabat kita, orang dekat kita, kok orangnya begini-begini semua nih, tinggalkan, jangan bareng mereka. Saya ada lupa tahun berapa itu, 2013 kalau saya tidak salah. Saya di pinggir jalan di daerah Kalimalang. Dia ngakunya preman Pak, saya tidak sebut namanya. Preman yang konon ceritanya ingin taubat. Pokoknya ada cerita dia menyodorkan satu amalan yang dia dapatkan dari orang. Dan saya katakan ini amalan gak benar, adalah saya bakar, saya ambil. Saya gak berani kalau untuk bakarnya karena dapatkan dari orang yang tidak dia ketahui dan seterusnya. Tapi intinya teman-teman dia cerita pernah membunuh orang, dia pernah begini dan ceritanya ke saya. Jadi saya ingin taubat Ustaz, dia bilang. Oke lah taubat. Banyak-banyak beribadah, datanglah sering-sering ke kajian-kajian dan seterusnya. Dan yang tak kalah penting, harus tinggalkan teman-teman yang selama ini bersama denganmu. Akhirnya apa? Teman-teman saya datang setiap malam Ahad, malam Ahad saya tahun 2013. Setiap malam Ahad ke rumah Ustaz. Gimana caranya? Udahlah, ente pergilah pokoknya, jangan ada di rumah, biar mereka tidak samperin ke rumah. Karena udah jadi orang, ya begitulah orang-orang preman ya. Jadi sahabat-sahabat dia harus tinggalkan. Karena kalau nggak ditinggalkan akan masuk lagi, mabok lagi, judi lagi, jahilin orang, meras orang, sama tetap akan berusaha begitu. Karena dia termasuk orang yang besarnya, konon katanya begitu. Ceritanya ke saya. Jadi akhirnya setiap malam Ahad, akhirnya keliling-keliling, kadang masjid kita di daerah satu Pondok Kelapa, waktu itu. Dan saya kalau ketemu, kadang pernah ketemu di pom bensin, nyapa dia, Ustaz, ayo, gimana kondisi? Alhamdulillah. Gimana teman-teman? Sudah mulai bisa ditinggalkan Ustaz. Saya akalin kata dia. Dia ngakalin, pokoknya kalau teman-temannya mau ke rumah, dia pura-pura nggak ada di rumah. Karena itu yang khawatir, akan menyeret lagi. Karena as-sahib sahib. Teman itu bisa bawa orang. Diajaknya ke sana, diajaknya ke situ, Masya Allah. Maka tinggalkan teman-teman, itu paling penting tuh. Meskipun kita sudah bisa meninggalkan semua amalan, tapi teman yang buruk masih nggak ditinggalkan, masuk lagi, balik lagi mesti. Itu sering terjadi kepada manusia. Karena teman itu suka membawa macam-macam. Keburukan, maka bawa keburukan. Yang baik akan bawa kebaikan. Maka perhatikan teman. Makanya Rasul katakan, Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabatnya, agama temannya. Maka kalian perhatikan, kalau mau cari teman yang baik, cari yang benar agamanya. Kalau cari yang nggak benar ya sudah ngikut juga. Beginian ikut juga. Nggak enak kalau nggak hadir, ya itulah konsekuensi memilih teman yang nggak baik. Akhirnya kalau mereka ngadakan macam-macam, ikut juga. Kalau nggak hadir gimana? Nggak enak masalahnya. Nah itu masalah. Makanya jangan bersahabat dengan orang-orang yang tidak baik. Baik. Jadi di sini meninggalkan atau hijrah dari teman-teman yang memang demikian adanya. Yang nampaknya sudah frekuensinya begitu, tinggalkan udah, cari frekuensi lain. Jadi bahasa kita jangan bersahabat dengan mereka, tinggalkan orang-orang seperti itu. Baik.
Ini hadis yang pertama, yaitu tentang permasalahan niat. Segala amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan Allah akan memberikan ganjaran sesuai dengan kadar niat seseorang tersebut tentang urusan-urusan dalam permasalahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, Rasul mengatakan siapa saja yang hijrahnya karena seorang wanita, karena mengharap dunia, maka yang dia dapatkan hanya itu. Artinya bisa jadi orang-orang dahulu ikut hijrah juga, tapi yang dia lakukan bukanlah karena Allah dan Rasulnya, tetapi karena mengharapkan dan mengejar dunia. Mungkin di Madinah banyak pasar-pasar, kalau sekarang mungkin mal-mal gitu ya. Mungkin dia akan mencoba mencari dunia di Madinah, maka nggak dapatkan pahala hijrah. Begitu pula orang yang kemudian ikutan hijrah itu juga hanya menginginkan seorang wanita yang ingin dipinangnya di kota Madinah. Pergi dari Mekah, ikut bersama Nabi misalkan, ingin meminang seorang wanita di Madinah, maka yang dia dapatkan hanya wanita, nggak dapatkan pahala hijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini semua berkenaan dengan permasalahan niat. Ini sudah 10:30. Sebelum kita tutup dan kita akhiri, ini mungkin yang akan datang kita akan masuk kalau memang Allah pertemukan kita kembali. Hadis yang kedua dan seterusnya masih pada bab al-ikhlas wa ihdar an-niyah, tentang keikhlasan hati dan menghadirkan niat dalam semua amal ibadah kita kepada Allah. Silakan jika ada pertanyaan, ada diskusi yang ingin disampaikan, baiknya kalau bisa ditulis di lembaran. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, maka saya perkenankan dan diperbolehkan secara langsung. Tapi untuk akhwat baiknya menggunakan tulisannya. Jadi ummahat, para akhwat yang ingin ditanyakan, tafadhal, kita berikan kesempatan untuk diskusi dan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk akhwat saya harap tidak secara langsung tapi menggunakan tulisan. Tapi kalau bapak bolehlah, sebagian ditulis, sebagian langsung secara lisan boleh. Baik. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita harus bedakan. Kalau kita tahu di sini ada kajian, kalau kita tahu, kan beda pembahasan dengan orang yang tidak tahu ya. Tadi kita sampaikan orang yang mungkin datang ke kajian itu kan ada dua kemungkinan. Dia datang karena memang tahu ada kajian, kemudian dia datang, itu udah niat Pak. Kalau dia tahu dari rumah, misalkan lewat WA group atau informasi masjid misalkan tadi subuh, kalau mungkin kalau diinformasikan akan ada kajian jam 9 misalkan. Dia tahu itu. Kemudian tidur misalkan habis jam 7, jam 8, setengah 9 bangun. Kemudian ke masjid, nggak ada niat. Bukan nggak ada niat, itu udah niat namanya. Itulah niat. Dia hadir ke sini itu karena tahu ada kajian. Dia datang ke sini itu niatnya kajian. Dia nggak harus terucap saya mau, nggak begitu niat itu. Dia datang ke sini udah tahu karena ada kajian, kemudian dia datang untuk dengarkan. Itulah niat orang datang ke kajian. Jelas? Beda halnya yang kedua, yang nggak ada niat itu kayak apa? Misalkan nggak tahu sama sekali akan ada kajian di Masjid An-Nur jam 9 pada hari Sabtu misalkan. Nggak ada informasi apapun, dia nggak dapat apapun dari sipulan, nggak dapat dari WA, nggak dapat. Tiba-tiba dia ingin sholat sunnah mungkin ke masjid, atau mungkin cuma sekedar mau lewat tadinya. Loh, kok ada motor banyak tuh, ada apaan tuh misalkan. Kemudian dia masuk, oh ternyata ada kajian, nimbrunglah di situ. Itu yang dimasukkan tadi dengan tidak ada niat tadi ya. Tetapi ketika dia hadir juga di sini, maka dia tetap dapatkan pahala sama seperti orang yang meniatkan datang untuk ke majelis ilmu. Karena pahalanya disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya datang ke majelis ilmu. Itu untuk menunjukkan keutamaan bermajelis ilmu, Pak. Ya, itu kembali kepada masalah niat tadi. Kalau masalah datang ke masjid untuk niat dulu atau tidak, dikembalikan apakah dia tahu atau tidak. Ketika dia sudah tahu dan hadir juga, itu sudah niat namanya untuk datang ke masjid. Bahkan Masya Allah nih, keutamaan niat nanti yang akan datang mungkin kita akan sambung masalah niat, yaitu orang yang mungkin sudah meniatkan, qadarullah gagal untuk melakukan, dia tetap dapatkan pahala, dia datang. Ini mungkin akan datang ya. Ini tentang keutamaan masalah niat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati lampu kayaknya. Innalillah. Ini bagian musibah, kita diajarkan untuk mengucapkan inna alhamdulillah ya Allah. Baru semua sampaikan. Jadi kalau mati lampu diajarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau hidup lagi ya alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat ya.
Taib, jadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Biar apa? Iya, iya, oke. Oke, iya. Betul. Itu untuk dikirnya apa lafadz niatnya tadi? Oke. Baik. Baik, cukup. Jazakallah khairan barakallah. Ada dua hal yang saya tangkap dari beliau. Bolehkah ngikut dengan cara seperti itu, dan kedua bagaimana sikap memperbaiki masalah kemungkaran yang jika itu dianggap kemungkaran. Baik. Jadi yang pertama, ketika kita bermakmum dengan imam yang mungkin talafut bin niat ya. Shalli fardhal isya'i arba raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar misalkan ya kan. Boleh enggak kita bermakmum dengan orang yang salatnya dengan cara seperti ini? Para ulama sepakat salat seperti ini tidak batal. Salat ini sah, enggak ada khilaf. Artinya selama salat itu sah, maka kita sah juga bermakmum dengan imam seperti ini. Itu satu. Jadi kalau ditanya boleh dan tidaknya, jelas boleh. Tidak haram dan tidak berdosa kita bermakmum dengan imam yang seperti ini. Karena apa? Karena kesalahan itu milik dia yang melakukan, bukan orang yang ikutnya, bukan. Orang yang melakukan. Pertama karena memang kita berada di satu tempat, tinggalnya memang itulah masjid yang paling dekat, dan kita memang dianjurkan melakukan ibadah itu yang di mana kita paling dekat berada di antaranya. Itu asalnya. Kecuali karena ada kemaslahatan lain baru kita diperbolehkan ke masjid-masjid yang lebih jauh sedikit. Jadi kita tetap boleh sholat di belakang imam yang seperti ini. Terlepas dari alasannya, Pak. Karena bicara alasan itu memang mengajarkan niat itu enggak ada ya, mengajarkan niat. Yang disebutkan oleh para ulama mazhab itu bukan memperdengarkan baca niat dengan talafut itu untuk agar orang tahu, bukan. Ini diperhatikan. Enggak ada ulama Syafi'i yang punya pandangan melafalkan niat agar orang lain tahu, bukan. Itu untuk diri sendiri. Kenapa diperdengarkan untuk diri sendiri? Untuk memantapkan hati. Itu yang disebutkan oleh ulama mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya dianjurkan untuk lafalkan niat agar memantapkan hatinya, jangan sampai goyang. Ini sholat duhur, jadi ingat, oh ini benar-benar duhur gitu. Jangan sampai di hatinya asar, sholatnya duhur, karena tidak akan sah sholatnya. Maka dia harus sadari itu. Oh ya duhur ini, oh ini asar. Jadi untuk memantapkan hatinya, itu aja alasan dari kalangan Syafi'i. Kalau berdasarkan dalil hadis nggak akan ketemu, memang itu alasan logika, qiyas dan perbandingan. Diqiyaskan dengan tata cara talbiyahnya Nabi, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan dan seterusnya. Dikiaskan dengan itu, dan sehingga dipukul rata semua ibadah boleh atau dianjurkan ada lafadz niat. Karena menggunakan dalil qiyas terhadap perbuatan haji dan umrahnya Rasul ketika melafalkan kalimat labbaik Allahumma hajjan wa umrah itu, atau umratan wa hajjan.
Dari sini yang kemudian khilaf muncul di kalangan para ulama. Tapi intinya jelas kita boleh dan sah sholat kita ketika bermakmum dengan imam-imam yang melafalkan niatnya. Kenapa? Kesalahan itu untuk diri mereka dan kita tidak ikutan salah dengan apa yang dia lakukan. Yang kedua, tentang sikap. Tadi beliau katakan saya sudah berusaha untuk mungkin memperbaiki atau menegur, itu bagus. Itu tanda-tanda keimanan. Karena bagaimanapun keimanan seorang itu kan dilihat dari tiga ini. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kata Rasul apa? Kalau seseorang melihat satu kesalahan, maka dia harus bisa mengubahnya dengan tangannya. Kalau dia seorang pemimpin, dia atasannya, kalau bahasanya kita andaikan DKM masjid gitu ya, dengan imam yang salah, maka imam bisa ditegur sama siapa? DKM langsung, karena DKM yang punya otoritas. Imam, ente kok begini? Imam, kok ente begini? Dan seterusnya. Itu bisa tegur sama DKM-nya. Ente bacanya kok aneh-aneh begini? Ente anak ganti deh kapan-kapan. Nah, itu kan punya kekuasaan. Yang punya kuasa siapa? DKM. Dia bisa gonta-ganti imam siapa yang dia kehendaki. Saya ganti si fulan nih hari Senin ini, atau ganti si fulan dan seterusnya. Karena bacanya nggak benar macam-macam. Tergantung DKM-nya. Makanya bagus antum melalui jalur yang punya kuasa. Yaitu melalui jalur DKM-nya. Nggak langsung kepada imamnya misalkan. Karena yang punya hak kuasa untuk melakukan itu merubah adalah seorang yang punya kekuasaan dan kekuatan. Yaitu punya tangan kalau bahasa kita. Biadih itu punya kekuatan. Kalau tidak punya juga kekuatan itu, maka muncul yang kedua, fabilisanih, yaitu dengan ucapan nasihat lisannya langsung. Pak, bisa nggak perlu begini biar tidak mengganggu yang lain, jangan sampai terdengar dan seterusnya. Itu menggunakan cara yang halus, menggunakan lisan. Kalau khawatir terjadi crash di tengah-tengah itu dan dia kemudian merasa tetap itu adalah satu kesalahan, cukup diingkarinya menggunakan hatinya. Bahwa ini adalah satu kesalahan dan dia tetap tidak ridho dengan perbuatan si fulan, dengan perbuatan sholat dengan cara seperti itu. Jadi itu sudah cukup. Tetapi kata Rasulullah, wadzalika adhaful iman, hati dia lagi lembek, lagi lemes, lagi lemah, enggak benar-benar kuat, enggak strongnya itu. Karena strong itu kan dia bisa langsung merubah, tetapi dengan cara-cara yang syar'i, yang dibenarkan, sehingga tetap diperbolehkan kita sholat, dan kalau kita yang menegur pun dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang halus, atau minimal bahwasanya kita mengingkari perbuatan tersebut. Atau kalau memang itu sampai memberatkan kita terus dan mengganggu kita, maka lebih baik pilih dan cari beberapa tempat yang kita nyaman untuk melaksanakan ibadah ibadah sholat berjamaah. Boleh Pak, mau keluar dari batasan wilayah kita boleh, ke satu tempat lain boleh, yang kita merasa nyaman dan tenang ketika melaksanakan ibadah sholat. Karena itu kan kepribadian kita nyaman atau tidak, kembali pada person orang-orang. Ada merasa nyaman, ada yang tidak, itu kembali kepada masing-masing. Kalau saya memang agak sedikit terusik gitu ya, kalau sampai terdengar. Tapi kalau untuk diri sendiri nggak terlalu nyaring, mungkin saya tidak terusik. Tapi kalau terdengar, sebenarnya boleh kita untuk menegurnya. Jangan diperdengarkan dan jangan sampai mengganggu keusuhan orang lain. Makanya ada satu fatwa dalam kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau pernah ditanya tentang orang yang menjaharkan. Nah, ini beda pembahasan ya. Menjaharkan, bukan sekedar lafaz. Menjaharkan Pak. Menjaharkan itu menyaringkan lafaz niat. Di fatwa itu disebutkan sampai pada puncaknya, ujungnya bahkan boleh sampai dibunuh. Bayangkan. Sehingga beliau populer karena itu. Kok sampai dikeluarkan fatwa sampai membunuh, gimana ceritanya ini? Nah, baru disebutkan, disyarah oleh para ulama kita. Kenapa? Dijelaskan dalam kitab itu. Orang melakukan penjaharan beda dengan lafaz. Kalau melafalkan itu melafalkan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau menjaharkan usolli terdengar kanan terdengar, kiri terdengar, belakang terdengar, depan terdengar, kan mengganggu ini. Nah, disebutkan gini, sampai kenapa ada fatwa membunuh terhadap orang yang melakukan hal semacam ini? Dilihat kondisinya. Ini orang ketika menjaharkan, menyaringkan bacaan lafadznya, pertama itu dia sandarkan kepada Rasul SAW. Beginilah beragama yang benar. Dinisbatkan kepada Nabi. Ini namanya kata para ulama membuat-buat syariat baru. Di mana hukum orang yang membuat-buat syariat yang tidak pernah disyariatkan, ini bukan sekedar bid'ah, tapi syariat baru yang tidak pernah dilakukan dan mengklaim itu disandarkan kepada Nabi, inilah disebutkan bisa menyebabkan ia keluar dari Islam. Nah, ini yang alasannya. Bukan karena sekedar orang melafalkan niat, bukan. Tapi menjaharkan niat yang dia lafalkan. Pertama, ditegur nggak mau.
Yang ini disebutkan dalam fatwa itu, kemudian diingatkan masih nggak mau juga, berulang-ulang nggak mau juga diingatkan, dan disampaikan bahwasanya yang benar adalah tidak dengan cara demikian, tapi dia katakan yang benar begini, bahkan disandarkan ngotot kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang semacam ini baru nanti boleh diperangi. Yang kalau ternyata malah terus melawan, boleh sampai membunuhnya. Ini sampai pada puncaknya seperti itu. Meskipun kita dalam berinteraksi tidak harus dengan cara demikian, karena Pak, hukum bunuh membunuh memang sesuatu yang berat, sesuatu yang dahsyat ya, bukan sesuatu yang kecil dan ringan, kecuali udah atas nama agama. Makanya kita sangat merasa ironis sekali menyaksikan sebagian kaum muslimin yang sekarang banyak macam-macam, beragama begini, beragama begitu, masya Allah, nggak dikembalikan bagaimana cara ibadahnya Rasul dan para sahabat. Padahal itulah yang terbaiknya harus kita contoh. Bukankah kita katakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah? Hanya pada diri Rasulullah suri tauladan terbaik. Yang lain bisa kanan kiri, tapi kalau Rasul pasti lempeng lurus tuh menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang diajak ke sana macam-macam alasannya. Oh, dulu saya diajarkan begini, macam-macam. Ya sudahlah, akhirnya kita serahkan urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shayyiban nafi'. Hujan turun. Jadi pertama kita sampaikan tidak masalah, jadi boleh bermakmum dengan mereka, dan kalau kita bisa menegurnya itu bagus. Kalau enggak, maka minimal kita sudah ingatkan di dalam hati kita bahwasanya perkara tersebut tidak disyariatkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagus. Yang lain silakan. Ini belum jam 11. Cukup? Baik, tidak apa-apa kalau memang tidak ada pertanyaan lain. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan pada waktu yang semisal dengannya, jam 9 pada hari Sabtu insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Allah maqsim lana min khasyatik ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang menghalangi kami antara kami dengan bermaksiat kepadamu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.